Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama Den Dimas di sini. Dan hari ini gue memiliki sesuatu yang spesial buat kalian. Gue sedang tidak di Jakarta. Gue sedang di salah satu kota kesukaan gue di Indonesia. Kota yang sejuk di pagi hari ini, yang sepi, yaitu Yogyakarta. Dan hari ini kita bakal naik sesuatu yang spesial juga. Tada! Harley Davidson Sportster 48. Coba dilihat itu motor ganteng satu ini. 48 ini Sportster 1200 cc. Ini bukan punya gue, ini gue minjem. Ini udah nggak standar. Kalau nggak salah udah stage 1 deh. Knalpotnya udah diganti Vance & Hines, air filternya juga udah diganti. Sekarang mari kita nyalakan. Yap, suaranya berisik seperti Harley yang seharusnya. Dan udah bos. Mari kita buat. Ada. Jadi kalau ada penasaran kenapa gue bilang Jogja itu spesial buat gue, karena gue dulu sempat tinggal beberapa tahun di sini. Dan Jogja tuh menurut gue kotanya nyaman banget. Lo sejam ke utara, lo udah di pegunungan seperti yang akan kita lakukan sekarang. Sejam ke bawah, lo udah nyampe laut, pantai. Nah, buatnya suka naik motor, Jogja tuh menurut gue banyak banget rute-rute yang masih enak banget gue dinaikin motor. Kayak begini misalkan, jalanan begini yang sepi, yang aspalnya tuh mulus men, bener-bener lubang tuh hampir nggak ada. Sepi, aspalnya masih bagus, terus udaranya tuh seger. Kita jam 6 pagi, udaranya tuh seger banget. Lo ke selatan, ke arah pantai, kalau lo lewat daerah yang namanya Wonosari atau daerah Panggang, itu lo juga akan menemukan jalan-jalan yang aspalnya mulus banget, berkelok-kelok, dan naik turun bukit. Sayangnya gara-gara gue cuma sebentar di Jogja, jadi gak sempet ke sana. Tapi gue akan membawa lo lewat salah satu trek favorit gue juga. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang motornya. Motornya ini adalah Sportster 1200 cc 48. Jadi kalau lo tahu Sportster 1200 itu ada beberapa. Ada 48, ada Nightstar, ada 72. Basically mesinnya mirip, hampir sama semua, cuman beda-beda modifikasi, beda-beda jenis modifikasinya aja. 48 ini yang bener-bener yang modelnya itu yang paling keren menurut gue. Yang modelnya itu yang bener slam down. Jadi model itu ceper, kakinya tuh ke depan, kakinya nggak ke belakang. Posisinya ridingnya tuh bener-bener nyantai. Beda sama kalau kayak motor lain yang kakinya tuh agak di belakang. Itu membuatnya kesannya lebih agak sporty. Kalau ini tuh benar-benar cruiser banget, nyantai banget. Mesinnya itu 1200 dan ya seperti lo tahu Harley itu bergetar di mana-mana. Bukan bergetar malah, bergempa di mana-mana. Itu getarannya itu di mana-mana, di footpack, di stang, sebodi itu getar semua deh pokoknya. Tapi emang itulah ciri khas Harley sih, getarannya itu yang parah. Dan suaranya cukup kencang. Kebetulan yang ini udah diganti Vance & Hines aftermarket exhaust, jadi lebih kencang lagi suaranya. Gue lupa sih pastinya horsepower itu berapa motor ini. Tapi ini bukan 1200 cc yang bisa ngalahin Yamaha R1 atau bahkan Yamaha R6 pun nggak bisa. Karakteristik mesinnya itu dibuat lebih nyantai, jauh nyantai banget. Ini lebih nyantai daripada BMW nya. Kencang sih kencang,
untuk nyampe 100 ya kayak gampang banget deh. Cuman emang bukan motor yang bisa lo ajak ngebut sih. Oke, kita belok kanan di sini. Lihat deh, ada jalanan begini loh. Kayak gini nih yang nggak ada nih di Jakarta. Ini motor emang kalau buat rebahan nggak enak. Karena posisinya nggak membuat lo percaya diri. Tapi kalau cuma buat belok nyantai, lari 60, ini motor the best man. Cuman beberapa hal yang gue nggak suka dari Sportster. Gue nggak tahu Harley lain ya, gue cuma pernah naik Sportster, nya 1200 doang. Itu remnya pak. Lo tuh ngerem di Harley Sportster ngeremnya sekarang, berhentinya tuh kayak tahun depan pak. Itu lama banget berhentinya. Jadi lo bener-bener harus bisa apa ya, memperkirakan itu bener-bener harus dari jauh hari. Gue bukannya berlebihan ya, tapi emang kayak lo ngeremnya tuh kapan, berhentinya tuh kapan pak. Oke, gue nggak berani kencang naik motor ini. Dan yang kedua, Harley overall ya, yang gue agak kurang suka itu adalah bikin attention banget tuh. Ya karena suaranya tuh yang berisik banget gitu. Jadi people tuh pay attention to you gitu. Jadi lo tuh nggak bisa nyetir nyantai tanpa orang ngeliatin lo gitu tuh. Connect Harley agak susah. Apalagi kalau knalpotnya udah lo ganti kayak gini. Seberisik itu pak. Cuman ya it's a Harley gitu loh. For some people emang nggak masalah gitu loh. Mereka punya motor yang kayak emang nggak ada traction controlnya, ngeremnya nggak jelas kapan. Tapi it's a Harley gitu loh. Mereka emang nyari sensasinya, dan emang ada sensasi sendiri dari ketika lo nyetir Harley. Sensasi mesinnya bergetar lah. Dan emang ada beberapa orang juga yang suka emang naik motor untuk dapat attentionnya. Kita ke kiri. Tapi overall yang namanya Harley se-Harley ini tetap keren sih. Apalagi motor ini ya 48 ini bener-bener kayak keren. Nah, itu depan kita adalah Gunung Merapi. Kebetulan agak sedikit berkabut hari ini. Jogja tuh spesial banget buat gue karena gue sempat tinggal 2-3 tahun di Jogja. Dan dalam kurun 2-3 tahun gue yang mungkin hampir tiap weekend tuh naik motor. Itu antara ke utara kayak gini, kita ke daerah namanya Kaliurang, atau ke selatan ke daerah pantai, entah main-main di pantai atau berkelok-kelok di perbukitan di daerah selatan Jogja, di sekitar daerah Wonosari namanya. Jogja tuh seperti gue bilang di awal, banyak banget jalanan-jalanan yang bagus gitu. Jalanan ini itu adalah jalanan satu-satunya ke utara, ke daerah Kaliurang, namanya Jalan Kaliurang. Dan kalau lo berangkat di pagi hari yang cerah seperti ini, itu udaranya bersih, sepi jalanannya, dan jalanan itu bagus banget pak. Benar-benar enak banget, cuma buat nyantai gini aja, nggak usah ngebut, nyantai aja, kayak take it slow gitu.
Kalau lo ke selatan, seperti gue bilang tadi, itu jalannya lebih berkelok, benar-benar kayak lo naik ke puncak. Cuman ini lebih banyak keloknya, jalannya lebih kecil, cuman 2 lane, gak segede ini. Dan itu benar-benar keloknya itu jauh banget. Kelok ntar tiba-tiba keluar di pinggir pantai. Jadi kalau misalkan lo ke Jogja suatu saat, gue saranin lo nyewa deh motor atau pinjam motor temen lo yang ada di Jogja. Lo ke utara kayak gue gini, ke daerah Jalan Kaliurang, ke Kaliurang atas. Ini buat nikmatin jalanannya sepi gini aja. Atau lo ke daerah selatan buat ngerasain jalanan yang berkelok-kelok sambil nyari-nyari pantai yang indah banget di Jogja, di selatan. Aduh. Kalau hal yang gue suka dari Jogja itu adalah sederhananya. Orang-orang Jogja itu sederhana banget, men. Benar-benar sederhana. Dan harga makanan masih murah di sini. Orang-orang ramah banget. Semua orang sopan santun di sini. Beda cerita lah sama Jakarta, yang benar-benar kota metropolitan. Kalau lo sendiri, apa yang lo suka dari Jogja? Cerita ya di komen di bawah. Kalau lo ke Jogja, kalau lo nanya jalan ke orang lokal, ini biasanya teman-teman gue pasti heran soalnya, bingung. Kita lo ke Jogja, kalau lo nanya jalan ke orang, mereka biasanya masih jawab, oh iya mas, terus aja ke selatan, ntar ke barat, ntar ke timur. Jadi di sini orang itu orientasi arah mata angin itu sangat bagus di Jogja. Mereka tahu mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Jadi kalau misalkan lo nanya orang, Pak, UGM itu di mana ya Pak? Oh masnya itu ke selatan aja mas, Jalan Kaliurang ke selatan terus aja. Nah nanti UGM itu ada di barat jalan gitu. Itu artinya UGM itu ada di kanan jalan, karena dari utara ke selatan sebelah di barat itu berarti di sebelah kanan. Kenapa mereka tahu arah mata angin baik banget? Karena mereka tuh bisa lihat, hampir selalu bisa melihat Merapi itu di mana. Merapi itu selalu ada di utara. Jadi patokan mereka tuh selalu ada di utara, di Merapi. Dong Pak, ada jalan begini. Dan ini cuman kayak setengah jam dari Jogja. Lo bayangin betapa asiknya Jogja kan. Kita sampai di daerah yang namanya Kaliurang. Ini basically kayak puncaknya Jogja gitu loh. Kalau yang tinggal di Jakarta nyari pegunungan kan ke puncak. Kalau orang Jogja ya di sini Kaliurang. Di sini lo bisa ngapain? Ya, lo bisa muter-muter aja. Atau lo bisa makan jadah. Nah, jadah ini makanan khas daerah Kaliurang. Itu kayak ketan gitu. Ntar lo makannya pakai tempe atau tahu bacem.
Takut gua. Jalan ini tuh cuma muter gitu aja sih di ujungnya, karena emang udah nggak ada apa-apa lagi. Coba kita cari tempat berhenti. Soalnya ini gua ke Gardu Pandang aja sih. Kalau lo mau melihat Merapi secara lebih dekat, lo jangan ke Kaliurang, tapi ke daerah yang disebut dengan Cangkringan. Kenapa? Karena di situ lo bisa dapat pemandangan yang lebih keren, karena itu adalah bekas lava di situ. Yuh, kalau semua orang tuh ngeliatin loh sih kalau naik motor ini. Ini parkiran Gardu Pandang, karena dari sini tuh seingat gua lo bisa ngeliat ke atas, atau dari situ ke sana bisa ngeliat Merapi. Cuma sayangnya Merapinya lagi ketutupan kabut, jadi kita nggak bisa ngeliat secara jelas. Iya, nggak kelihatan. Oke guys, kalau gitu segini dulu sharing gue tentang Jogja di atas motor Harley yang keren ini. Kalau ada pertanyaan jangan lupa komen, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dan kalau lo suka videonya jangan lupa di like ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dan Dimas cabut dulu. Stay safe bro.